Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Yayu ya pada mata pelajaran ekonomi pastinya. Nah, materi kali ini tetap pada materi perdagangan internasional, yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang alat pembayaran internasional ya. Sekarang kita membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Jadi dalam kegiatan perdagangan internasional itu ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, tujuan dari kebijakan tersebut adalah melindungi kepentingan ekonomi nasional, ya ini tujuan secara umum ya. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Jadi agar neraca pembayaran itu seimbang, maka kebijakan-kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Kemudian melindungi lapangan kerja. Dan yang keempat, melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Jadi supaya produk dalam negeri itu tidak kalah saing gitu ya. Kemudian menjaga stabilitas kurs atau nilai tukar rupiah dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, itu adalah 6 dari tujuan secara umum perdagangan internasional. Lalu kebijakan yang pertama itu adalah kuota. Kuota itu nama lainnya adalah pembatasan. Jadi kuota itu adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor dan diimpor. Tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri dan menekan defisit neraca pembayaran, neraca perdagangan ya, bukan negara perdagangan ya. Jadi ini adalah neraca pembayarannya. Saya ganti dulu. Oke. Nah, neraca perdagangan. Jadi untuk menekan adanya defisit neraca perdagangan, neraca dagang. Nah, ini misalnya ekspor yang awalnya 500 dibatasi menjadi 200 saja. Contoh yang lain, kuota impor yang awalnya 500 dibatasi impornya hanya 200 saja. Ya, ekspor itu kita menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor itu kita memasukkan barang ke dalam negeri, membeli ya. Contohnya, pembatasan impor mobil. Ini tujuannya adalah guna menekan defisit neraca perdagangan agar transaksi berjalan normal dan menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar. Nah, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan telah memberlakukan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah dengan pembatasan impor mobil mewah di atas 3.000 cc. Nah, ini terjadi pembatasan impor mobil. Dampaknya, jadi dalam suatu kebijakan itu pasti punya dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat menekan defisit neraca perdagangan ya kan, dan menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar. Tetapi dampaknya yang lain adalah perusahaan mobil mewah di Indonesia akan terganggu bagi mobil yang dipasarkan di dalam negeri, seperti contohnya adalah Alphard dan Land Cruiser. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah contoh dari kuota atau pembatasan ya, kebijakan kuota. Jadi kuota itu bisa kuota ekspor dan juga kuota impor. Oke, selanjutnya yang kedua adalah larangan ekspor. Jadi dilarang, ekspor itu dilarang. Larangan bagi negara untuk menjual atau mengekspor barang ke luar negeri. Larangan ekspor itu bisa disebabkan karena satu, barang tersebut langka dan barang tersebut juga vital. Nah, contohnya larangan ekspor biji nikel kadar rendah. Tujuan dari larangan ini adalah menarik investasi smelter di dalam negeri. Smelter itu adalah itu suatu teknologi atau alat yang bisa untuk mengolah nikel tersebut. Nah, jadi tujuannya agar para investor itu dapat tertarik menginvestasikan uangnya untuk smelter yang ada di dalam negeri. Nah, pemerintah mewajibkan pelaku usaha pertambangan membangun smelter sebagai sarana mengolah bahan baku mineral, gitu ya. Kemudian industri smelter ini dapat menyerap komoditas tersebut. Jadi industri smelter dapat menyerap komoditas ini ya, biji nikel kadar rendah. Dampaknya
menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pertambangan, dan yang kedua devisa yang masuk ke Indonesia akan hilang. Nah, sebenarnya ya yang saya katakan tadi bahwa setiap kebijakan itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti dampaknya lebih penting yang mana kan? Oke, yang kedua adalah larangan impor. Larangan bagi negara untuk membeli atau mengimpor barang dari luar negeri. Tujuannya adalah melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri, menekan defisit neraca pembayaran, pertimbangan keamanan produk bagi produk yang mengganggu lingkungan. Contohnya, larangan impor hortikultura. Tujuannya ini sebagai upaya proteksi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pertimbangan keamanan produk. Nah, ini kan dampaknya kan ya, ini dampak negatifnya. Pasokan barang dikhawatirkan memicu kelangkaan hingga akhirnya mendorong kenaikan harga. Jadi kalau tidak ada impor barang dari luar negeri, maka pasokan barang di dalam negeri otomatis akan semakin sedikit, kan? Langka, sehingga dapat lama-kelamaan dapat mendorong harga naik terhadap barang ini. Nah, itu ya. Yaitu adalah larangan impor. Oke, selanjutnya adalah dumping. Dumping itu menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen luar negeri. Nah, dalam kegiatan dumping ini banyak sekali pro dan kontranya ya. Jadi banyak kontranya juga karena suatu negara kadang tidak mau menerapkan politik dumping. Jadi seperti itu. Jadi di negaranya itu tidak mau ada barang yang luar negeri yang didumping. Nah, seperti itu. Kemudian anti dumping namanya. Contohnya negara Turki, kegiatan dumping itu contohnya negara Turki menjual barangnya ke Indonesia lebih murah daripada di negaranya. Dampaknya bagi negara yang terkena dumping maka barangnya akan kalah dengan produk luar negeri. Kan? Itu dumping. Tapi tujuan dari dumping itu adalah menarik konsumen luar negeri. Tapi kan konsumen yang di sana nanti kasihan ya. Kan pasti barangnya kalah dengan produk luar negeri yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama dan bagus gitu. Oke. Selanjutnya adalah subsidi. Di sini pemberian subsidi pada badan usaha yang melakukan ekspor. Jadi badan usaha yang berpotensi ekspor itu diberikan subsidi. Tujuannya adalah membantu perusahaan yang produknya potensi ekspor untuk merangsang ekspor barang. Dampaknya akan mengakibatkan kelangkaan barang di pasar domestik. Ya kan? Pasti itu. Contohnya di sini subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga barang tersebut menjadi lebih rendah karena sudah disubsidi, jadi harganya akan lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Nah, karena ongkos produksinya kecil ini, jadi kurva subsidi ekspornya itu kurva permintaan dan penawarannya akan bergeser ke kanan. Nah, ini dia. Karena apa? Karena biayanya lebih kecil karena sudah ada subsidi dari pemerintah tersebut, sehingga harganya kan jadi murah ya, sehingga nanti penawarannya akan naik ya. Oke. Dari S ke S1. Contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh permintaan P sama dengan 15 min Ki, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Nah, berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi? Tanpa subsidi, nanti kalau dihitung, PD ini sama dengan PS, P-nya akan ketemu 7, Q-nya akan ketemu 8. Nanti ketika subsidi ini akan berubah. P-nya akan berubah. Ya kan? Nah, seperti itu. P-nya nanti akan turun, penawarannya akan Q-nya akan naik. Gitu ya, kita lihat. Nah, di sini disuruh membaca pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Dengan subsidi, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah. Karena ada subsidi, awalnya 200, karena ada subsidi misalnya 100, tinggal 100 kan begitu. Tetapi yang diterima produsen kan sama tetap 200 kan. Persamaan penawaran berubah dan kurvanya bergeser turun. Penawaran tanpa subsidi tadi P sama dengan 3 plus 0,5 ya. Bukan min ya, plus 0,5.
penawaran dengan subsidi berarti subsidinya tadi 1,5, jadinya kan min 1,5. Jadi P-nya sama dengan 1,5, jadi 3 min 1,5 kalau subsidi itu min ya, kalau pajak plus. 3 min 1,5 jadinya 1,5 plus ini 0,5 Hi, jadinya Hi sama dengan, kita mencari Hi sama dengan min 3 plus 2P. Karena persamaan permintaan tetap P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P, maka keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah akan ketemu ini. Jadi P-nya adalah, jadi dengan adanya subsidi, P absennya adalah 6, Q absennya 9. Kan? Karena ada subsidi tadi yang harganya 7, menjadi turun menjadi 6. Yang keseimbangan pasar, keseimbangan jumlah keseimbangannya tadi 8 menjadi 9. Nah, keseimbangannya menjadi 9 karena ada subsidi. Nah, subsidi itu dianggap mengurangi biaya. Nah, sehingga karena biayanya turun itu tadi, maka penawarannya akan menjadi naik. Nah, ini tanpa subsidi, dia akan bergeser ke kanan dari 8 menjadi 9, yang tadi harganya dari 7 menjadi 6. Nah, ini ya, jadi dia akan bergeser ke kanan. Ini dengan subsidi. Itu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah diskriminasi harga. Jadi diskriminasi, namanya diskriminasi itu kan membeda-bedakan ya. Jadi membeda-bedakan harga, menjual barang dengan perbedaan harga di negara satu dengan negara lainnya. Jadi diskriminasi harga itu kebijakan untuk melakukan harga jual yang berbeda-beda, memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar yang berbeda. Nah, diskriminasi harga itu terjadi jika produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Jadi, diskriminasi harga ini tidak ada kaitannya dengan biaya. Ya, barangnya sama tetapi konsumen berbeda. Contohnya, dokter ahli bedah menetapkan harga lebih tinggi untuk operasi pembedahan khusus buntu untuk pasien berpendapatan tinggi yang dirawat di kamar kelas VIP. Jadi, harganya akan lebih tinggi jika pasiennya adalah berpendapatan tinggi daripada pasien yang berpendapatan rendah yang dirawat di kamar kelas 3. Nah, seperti itu. Contoh harga khusus untuk pelajar dan orang-orang tua itu berbeda, itu juga diskriminasi harga. Biasanya harga ada siswa dengan menunjukkan kartu pelajar, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh sederhana di dalam negeri domestik ya. Tetapi hal ini juga bisa berlaku pada suatu negara. Misalnya negara yang kemampuan ekonominya rendah maka akan mendapatkan harga lebih murah. Atau juga bisa dalam satu kawasan dengan di luar kawasan ASEAN misalnya begitu juga berbeda. Nah, itu contoh dari diskriminasi harga. Selanjutnya adalah tarif. Nah, tarif itu adalah pengenaan tarif bagi barang-barang impor. Contoh seperti bea masuk itu ya. Tujuannya agar barang-barang impor harganya lebih mahal sehingga harga barang dalam negeri tidak kalah saing. Nah, secara grafik akibat dari kebijakan pengenaan tarif dan bea masuk akan tampak seperti pada gambar tersebut. Nah, ini dijelaskan. Sebelum ada tarif, harga setinggi OP. Jadi di sini harganya awal. Jumlah produksi dalam negara sebesar 0 Q1 berarti di sini. Nah, keseimbangannya berarti di sini. Ya. Harganya di sini, kemudian ini Q-nya. Jumlah barang di pasaran atau permintaan konsumen 0 Q4. Jadi permintaannya di sini. Berarti kan otomatis karena harganya rendah tadi, permintaannya kan tinggi di sini ya. Padahal jumlah produksi hanya sampai Q1. Berarti untuk memenuhi permintaan bagaimana? Berarti kita kan harus impor. Kemudian dia akan impor barang Q1 ke Q4. Berarti ini impor. Kan barangnya cuma sampai sini, tetapi kebutuhannya sampai Q4, berarti kan harus impor. Kemudian sebelum ada tarif, tetapi setelah ada tarif itu harga setinggi OP karena ada tarif, jadi harganya kan mahal. Karena ada tarif harganya akan mahal, berarti ke P1, berarti naik di sini. Lalu jumlah produksi dalam negeri sebesar Q2. Nah, di sini. Nah, kan? Menjadi jumlah produksi dalam negeri sebesar 0 Q2, berarti di sini. Karena ada tarif tadi kan, harganya kan mahal, produksinya jadi di sini. Kemudian jumlah barangnya di pasaran atau permintaan konsumen adalah sampai Q3. Karena harganya naik tadi, maka permintaannya turun menjadi Q3.
Sini. Nah, di sini kan. Nah, awalnya kan Q4 karena harga naik ke P1 dia turun permintaannya Q3. Produksinya menjadi Q2. Nah, karena harganya mahal penawarannya di sini. Kemudian impor barang akhirnya hanya butuh Q2 ke Q3. Kan ini aja. Kan gitu. Produksinya Q2, kebutuhannya permintaannya Q3 berarti kan pajaknya pajak maaf ya. Jadi impornya hanya butuh sampai Q2 sampai Q3. Kalau awal tadi kan Q1 ke Q4 ini banyak. Akibatnya harga naik sebesar P ke P1 ini tadi. Produksi dalam negeri meningkat dari Q1 ke Q2 ini tadi ya. Jumlah barang di pasar turun sebesar Q4 ke Q3 ini tadi akibatnya kan benar sudah turun karena harganya naik tadi. Ini. Kemudian impor barang turun dari Q3 ke Q4. Nah, ini dia. Kan begitu. Ya, jumlah barang yang di pasar turun sebesar Q3 Q4, kemudian impor barangnya turun Q3 ke Q4. Nah, sudah. Jadi kan semakin sedikit kalau ada tarif. Oke, udah ya. Lalu selanjutnya adalah politik dagang bebas, jadi pemberian kebebasan dalam ekspor dan impor. Nah, ini kan bebas berjualan. Contoh perjanjian area perdagangan bebas itu ada ini ya, African Continental Free Trade Area, Andean Community ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kemudian AFTA SICA. Nah, ini adalah contoh dari area perdagangan bebas. Asia Pasifik ASEAN Free Trade Area AFTA-nya juga ya. Nah, ini contoh dari perjanjian era perdagangan bebas. Lalu keuntungan area perdagangan bebas di sini sudah bisa dibaca ya. Keuntungannya adalah menstimulus pertumbuhan ekonomi. Jadi perusahaan memiliki akses pasar yang lebih besar sehingga menumbuhkan minat pengusaha untuk memproduksi suatu barang. Jadi semakin PDB-nya naik maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Peningkatan efisiensi, ada perdagangan bebas meningkatkan persaingan antar perusahaan. Pasti ya, karena ada perdagangan bebas itu perusahaan itu akan tertarik untuk meningkatkan persaingan ya, kualitasnya baik, inovasi produk dan lain sebagainya. Kemudian spesialisasi, tekanan persaingan lebih ketat memaksa negara anggota untuk spesialisasi pada produk yang paling efisien. Nah, ini namanya nanti kita akan bahas ke teori perdagangan internasional ya, ada spesialisasi produk nanti. Kemudian ada mengurangi monopoli, jadi kekuatan untuk memonopoli suatu pasar atau perusahaan itu akan berkurang karena ada ini perdagangan bebas. Kemudian persaingan yang lebih adil, penurunan harga karena semakin banyak perdagangan bebas barangnya banyak ya, memicu penurunan harga. Variasi barang dan jasa, makin banyak perusahaan yang mengembangkan produk maka variasi barang dan jasanya itu semakin banyak sehingga tujuannya adalah untuk memikat konsumen. Kan transfer teknologi ya pasti ya, menurunkan pengeluaran subsidi. Nah, seringkali pemerintah mensubsidi industri kan. Akhirnya kalau ada perdagangan bebas itu kan perusahaan mengembangkan inovasinya itu ya, sehingga kan tidak perlu adanya subsidi. Lalu ada kelemahan ya dari perdagangan bebas itu, berkurangnya pendapatan. Negara-negara anggota tidak lagi dapat memperoleh pendapatan dari tarif ya kan, karena ada perdagangan bebas, tidak ada kebijakan perdagangan internasional berarti ya. Tidak ada maksudnya tarif itu pajak untuk barang impor. Ancaman terhadap kekayaan intelektual, produsen dapat dengan mudah menyalin produk negara anggota lainnya. Nah, ini namanya ancaman kekayaan intelektual. Kemudian ada eksploitasi sumber daya alam, perdagangan bebas bisa saja memunculkan perilaku eksploitatif. Nah ini ya, negara anggota berusaha meningkatkan ekspor ke anggota lainnya demi memanfaatkan aliran bebas barang dan jasa. Adanya penurunan lapangan kerja di sektor jasa, nah ini kan perusahaan berusaha memanfaatkan proteksi nol untuk mengoutsource beberapa layanan bisnis non-inti ke negara anggota yang memiliki tingkat upah lebih murah. Kan? Itu mengurangi penyerapan tenaga kerja domestik. Menyingkirkan industri domestik, meningkatkan persaingan, memaksa industri yang tidak kompetitif mati dan menciptakan pengangguran. Nah, akhirnya industri domestik kan sedikit demi sedikit akan mati. Kemudian yang keenam, industri baru sulit berkembang. Ya, sebelum menjadi kompetitif, beberapa industri membutuhkan proteksi pemerintah. Nah, itu tidak akan terjadi di area perdagangan bebas. Karena perdagangan bebas itu tidak ada proteksi dari pemerintah. Jadi, yang dijelaskan tadi itu kuota,
larangan impor, dumping, subsidi itu namanya proteksi ya, namanya proteksi pemerintah. Jadi kalau ada persaingan bebas, perdagangan bebas itu tidak ada proteksi dari pemerintah. Padahal industri yang baru berkembang itu pasti butuh proteksi dari pemerintah seperti subsidi, nah seperti itu. Nah, lama-kelamaan industri-industri tersebut sulit berkembang dan akan mati. Oke, itu tadi ya materi kita hari ini. Let's go to the next lesson ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Anak-anak selalu sehat selalu ya. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.